Kedua adalah orang yang memang dalam batas usianya dalam hal ini memang sudah cukup umur untuk melakukan sebuah kesepakatan, mengikatkan diri dalam hal ini. Itu sekilas tentang cakap. Jadi siapa saja berhak melakukan somasi. Nah, terkait dengan somasi ini tidak ada juga aturan yang mengharuskan bahwa berapa kali seseorang itu melakukan mensomasi seseorang yang dianggap telah lalai menunaikan prestasinya. Tidak ada aturan yang mengatur, cuman kelasiman yang berlaku di dunia hukum itu adalah biasanya 3 kali. Dikasih somasi pertama hanya memberikan peringatan terkait dengan kesepakatan yang sudah disepakati, misalnya tanggal 4 tadi diingatkan, siapa tahu debitur lupa atau bagaimana. Yang kedua, somasi kedua ketika sudah lewat berapa hari atau berapa minggu bisa dilakukan somasi kedua, tentu setelah mengingatkan, diberikan teguran yang masih halus, minta tolong misalnya diselesaikan, ada berapa hal yang harus saya selesaikan juga. Artinya ini bahasa-bahasa sederhana saja, bahasa sehari-hari, memberikan peringatan kepada debitur ini supaya memenuhi prestasinya. Kemudian ketika sampai pada somasi kedua masih tidak ada respon dari debitur, maka kreditur bisa mengirimkan somasi yang ketiga. Somasi yang ketiga tentu sudah lebih tegas daripada somasi pertama dengan kedua. Di sini kreditur bisa sudah mengatakan bahwa ketika hal tersebut tidak dilakukan, tidak dipenuhi prestasi tersebut, berarti kreditur sudah berhak melakukan gugatan ke pengadilan. Berbicara tentang gugatan ke pengadilan, tidak ada aturan yang mengatakan bahwa harus uang prestasi tersebut langsung diajukan kepada pengadilan terkait dengan gugatan uang prestasi. Untuk lebih meminimalisir segala kemungkinan yang timbul, ada baiknya ketika terjadi uang prestasi tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa memang yang bersangkutan telah uang prestasi. Jadi ketika sudah somasi tidak ada respon, barulah kemudian kita ajukan gugatan yang terkait dengan apa yang telah dilanggar atau tidak melenceng daripada kesepakatan tersebut. Sebelum kita lanjut ke pembahasan lain masih ada kaitan dengan uang prestasi, saya uraikan terlebih dahulu terkait dengan somasi. Somasi pada dasarnya juga dibahas atau menjadi legitimasinya ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada pada pasal 1238 BW, bahwa memang debitur yang dikatakan lalai itu memang terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa dia telah melalaikan perikatannya sendiri. Kemudian artinya begini, seseorang yang akan disomasi itu memang sudah jelas bahwa dia tidak mampu melaksanakan atau tidak melaksanakan prestasi yang sebagaimana ditulis dalam perikatan tersebut. Dan yang menjadi poin dalam somasi adalah ada 3 poin yang harus diperhatikan seseorang yang melakukan somasi. Itu harus jelas. Kalau mungkin kita menggunakan lawyer atau advokat, mungkin pada dasarnya yang advokat pasti sudah tahu, tapi ketika orang awam yang harus melakukan ini tentulah berada pada posisi yang agak sulit, karena tidak seperti surat-surat biasa. Somasi ini harus berisi tentang sesuatu itu harus jelas apa yang kita tuntut. Misalnya harus kita gambarkan secara detail apa yang dituntut oleh kreditur tersebut. Kemudian ada dasar tuntutannya, kira-kira yang bersangkutan melanggar pasal berapa. Katakanlah misalnya kalau dia uang prestasi berarti dia ada pada pasal 1243 BW. Kemudian batas tanggal pemenuhan prestasi itu harus dijelaskan dengan terinci bahwa yang bersangkutan atau debitur ini telah lewat sekian waktu dari ketentuan daripada isi kesepakatan tersebut.
Salah satu contoh tadi dari ilustrasi kasus ada pada tanggal 4, ketika sudah lewat, sudah dikasih teguran 1 kali, teguran 2 kali, dan lain sebagainya. Itu adalah jelas harus jelas dalam somasi tersebut. Jadi ada dicantumkan terkait dengan batas tanggal atau waktu yang telah menjadi kesepakatan dalam kontrak tersebut. Selanjutnya saya melangkah kepada hal yang untuk sekedar membedakan, memberikan pemahaman sedikit terkait dengan penipuan. Penipuan sebenarnya dikenal juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu ada pada pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun pada kesempatan ini kita mencoba mengulas terkait dengan